Bupati Teluk Bintuni tidak mendapat laporan proyek Jalan Trans di Moskona Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyerahkan aset sertifikat tanah milik kantor TVRI Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 12 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, puncak perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan upacara bersama yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Rabu 12 Oktober 2022, Provinsi Papua Barat bertambah satu usia menjadi 23 tahun. Pada puncak acara, dilaksanakan upacara bersama yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Pada puncak acara tersebut, hadir Sekda Papua Barat dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, serta masyarakat yang tergabung dalam tim 315. Paulus Waterpauw dalam sambutannya mengatakan, 12 Oktober 2022, Provinsi Papua Barat genap 23 tahun. Provinsi Papua Barat telah melewat banyak tantangan yang terjadi dalam perjalanan. Namun Provinsi Papua Barat tetap mampu bertahan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang secara bertahap terus-menerus berjalan. 12 Oktober 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat yang kita cintai ini telah berusia 23 tahun. Dalam sejarah perjalanannya hingga mencapai usia yang 23 tahun, jika diibaratkan sebuah kapal yang memulai pelayarannya, tentu banyak melewati badai dan juga gelombang dan hujan angin ribut yang datang silih berganti. Namun demikian apapun yang menerpa provinsi ini, kita masih mampu mengatasinya. Sehingga provinsi ini tetap eksis dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang secara bertahap terus mengalami peningkatan dalam hal taraf hidup masyarakat di semua aspek pelayanan publik. Ditambahkan, dua momentum penting di Provinsi Papua Barat yang tidak boleh dilupakan dari generasi ke generasi, yaitu hari lainnya Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Oktober 1999 dan juga tanggal 6 Februari sebagai Hari Reaktivisasi Provinsi Papua Barat dan juga Hari Seni dan Budaya di Provinsi Papua Barat. Inilah rentetan hari bersejarah yang harus diperingati. 1999 dan sempat mati suri selama 4 tahun oleh karena dinamika dan suhu politik pada saat itu. Namun dengan semangat perjuangan dan pengorbanan dari para tokoh pendiri provinsi yang kita cintai ini telah menghantar hingga pada hari ini kita semua boleh dapat memperingati hari jadinya yang ke-23 tahun. Pada perayaan HUT Provinsi, proses pengibaran bendera merah putih berjalan sempurna dan juga dimeriahkan dengan grup marching band dari SMA Kehutanan Manokwari. Di akhir kegiatan, diserahkan beberapa penghargaan kepada masyarakat, yayasan dan juga instansi pemerintah atas capaian dan juga program-program yang mendukung pembangunan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen HUT Provinsi Papua Barat ke-23, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berpesan pembangunan di Papua Barat dapat berjalan baik ketika aparatur sipil negara bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran.
Hal tersebut disampaikan penjabat gubernur dalam pesannya pada puncak perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, Paulus Waterpauw mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di kabupaten kota se-Papua Barat bekerja dengan jujur, dengar-dengaran agar terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu ditanamkan pikiran yang bersih dalam melayani masyarakat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab melalui karya dan kerja kita. Kepada masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan serta menciptakan keamanan yang kondusif, sehingga pembangunan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan aman. Bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran agar terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepekaan hati dan pikiran yang sehat perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Marilah kita dengan tulus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab melalui karya nyata kita. Ditambahkan, kebiasaan bakar-membakar, palang-memalang yang merugikan kita harus ditinggalkan. Karena hal tersebut bukan manusia beradab. Sehingga di momen HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, kita harus mengintrospeksi diri kita agar ke depan lebih baik lagi. Kebiasaan merusak, palang-memalang, bakar-membakar, dan lain sebagainya di jalanan harus ditinggalkan. Itu bukan budaya manusia beradab. Apalagi ibu kota Provinsi Papua Barat berada di pulau peradaban orang Papua yang telah dikenal secara luas sebagai tanah Injil. Karena itu momentum 23 tahun provinsi yang kita cintai ini mesti menjadi refleksi kita semua. Kalau bukan kita sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Diharapkan generasi saat ini harus meneruskan perjuangan para pendiri Provinsi Papua Barat dengan bergandengan tangan maju bersama untuk Papua Barat yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berikut ini adalah sejumlah prestasi yang telah dicapai memasuki usia ke-23 tahun setelah dijabat oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Di masa jabatan kepemimpinan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw selama 5 bulan, beberapa prestasi yang telah dicapai berkat kerjasama yang baik antara seluruh perangkat daerah di Provinsi Papua Barat dan juga dukungan DPR Papua Barat dan juga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Beberapa agenda penting telah berhasil dilakukan. Di momen puncak perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, penjabat gubernur menyampaikan beberapa capaian yang berhasil dilakukan. Dalam sambutannya, Paulus Waterpauw mengatakan beberapa capaian yang telah dilakukan, yaitu penetapan Perdasus dan Perdasi sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, menjaga inflasi daerah di bawah 3%, serta adanya pertumbuhan ekonomi dari minus pada tahun 2021 dan naik menjadi 6,04 pada triwulan 2 tahun 2022. Diharapkan semua organisasi perangkat daerah dapat kembali mengaktifkan sistem data satu noken merupakan program kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Percepatan pembentukan Perdasus dan Perdasi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 dan 107. Menjaga inflasi daerah di bawah 3%, serta adanya lompatan pertumbuhan ekonomi dari minus pada tahun 2021 menjadi 6,04 pada triwulan 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingatkan kita kembali tentang MOU dengan BPS dalam upaya membangun sebuah pusat data bagi pembangunan di Papua Barat yang disebut sistem data noken atau sistem data sektoral satu noken yang disingkat Sisdaken. Penjabat Gubernur Papua Barat berterima kasih kepada Bupati dan Wali Kota
serta semua mitra kerja pemerintah daerah atas dukungan dan kerjasama yang telah berjalan dengan baik dengan tujuan melaksanakan pembangunan di Papua Barat. Diharapkan juga kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah diberikan kepercayaan sebagai pelayan masyarakat untuk bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh. Sama para pendahulu kita. Dan juga terima kasih kepada para bupati dan wali kota, serta semua mitra kerja pemerintah daerah Papua Barat atas dukungan kerjasama yang telah dan sedang dibangun untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat ini semakin maju ke depan. Sekalipun kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan pembangunan, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Papua Barat akan maju ke depan, dibutuhkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan juga kemauan untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Dan juga diharapkan dukungan dari masyarakat untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyerahkan aset sertifikat tanah milik kantor TVRI Papua Barat pada HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun. Bertepatan di HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun tanggal 12 Oktober 2022, Stasiun TVRI Papua Barat mendapat hadiah penyerahan aset sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat Purnawirawan Komjen Pol Paulus Waterpauw yang diserahkan siang tadi di lobi utama kantor Gubernur Papua Barat di Arfai. Kepala TVRI Stasiun Papua Barat Abraham Rumere menyampaikan terima kasihnya kepada penjabat Gubernur Papua Barat yang telah menyerahkan aset sertifikat tanah. Dengan begini, kata Abraham, kantor TVRI telah memiliki sertifikat tanah dan bangunan yang jelas, sehingga diharapkan ke depan pengembangan kantor TVRI Stasiun Papua Barat akan terus ditingkatkan. Saya atas nama Kepala Stasiun TVRI Papua Barat menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah menyerahkan aset dan sertifikat tanah dari Pemda Provinsi Papua Barat kepada TVRI untuk dapat digunakan selanjutnya ke depan. Dan juga saya menyampaikan selamat hari ulang tahun Pemda Provinsi Papua Barat yang ke-23. Diketahui TVRI Papua Barat saat ini akan berumur 2 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022 mendatang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, proyek Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Maibrat di distrik Moskona Barat yang dikerjakan CV Doreri Makmur ternyata tidak pernah dilaporkan kepada Pemda Teluk Bintuni. Hal ini diungkapkan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu saat pertemuan dengan seluruh masyarakat di wilayah Moskona di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam keterangannya, Bupati pun menyesalkan pihak terkait yang tidak melaporkan kegiatan proyek tersebut kepada pemerintah maupun masyarakat adat setempat. Padahal, sebut Bupati, pembangunan ruas jalan trans tersebut merupakan aspirasi dari dua masyarakat, yakni masyarakat Moskona dan masyarakat Maibrat, yang diperjuangkan oleh Pemda Teluk Bintuni dan Pemda Maibrat. Rencana pembangunan jalan yang ada di Moskona Barat dan juga yang direncanakan di Moskona Utara itu adalah murni aspirasi masyarakat. Masyarakat dari Maibrat datang, masyarakat dari Moskona ketemu saya. Lalu dalam satu agenda penting di Manokwari, saya dengan almarhum Wakil Bupati Maibrat ketemu dengan Pak Gubernur langsung antar masyarakat. Ini masyarakat punya usulan untuk membangun jalan tembus. Ya kalau hanya Bintuni saja yang bangun, tidak bisa melewati ke Maibrat. Lalu ada beberapa ruas yang diusulkan oleh
masyarakat. Akhirnya Bapak Gubernur pada saat itu Bapak Domingus yang juga adalah Kepala Suku Besar Arfak menyetujui. Nah, tapi di dalam proses pertama setelah disetujui Gubernur sudah jadi paket, orang ribut lagi. Akhirnya tahap pertama batal. Nah, tahap kedua yang akhirnya jadi, tetapi sayang sekali saya selaku bupati tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini proyek dari mana? Saya sendiri tidak tahu. Kan tidak ada laporan. Meski telah terjadi aksi penyerangan KKB beberapa waktu lalu di Moskona Barat, Bupati menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk membangun daerah di semua distrik tetap berjalan sesuai rencana. Khusus di wilayah Moskona, Bupati menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih akan berlanjut dengan target 11 ruas jalan. Salah satunya ruas jalan yang akan menghubungkan Bintuni Kota ke Moskona Utara dan Moskona Timur, yang sementara hanya bisa diakses menggunakan pesawat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI, Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota dalam upaya mencegah penularan atau penyebaran dari wabah virus COVID-19, Kapolres Manokwari terus mengingatkan penggunaan masker kepada anggota saat menjalankan tugas di lapangan. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom untuk terus mengingatkan kepada anggotanya agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan sudah menjadi satu kebiasaan baru atau normal baru yang disebut dengan new normal. Meski kata Kapolres, saat ini COVID-19 sudah mereda, dengan aktivitas pedagang sudah mulai kembali meningkat. Masyarakat diminta tidak terlena dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak di tempat-tempat keramaian. Memang kami dari Polres Manokwari selalu menekankan kepada anggota untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena untuk protokol kesehatan ini sudah menjadi satu kebiasaan baru ataupun normal baru, atau yang sekarang sering disebut dengan istilah new normal. Ya, bagi masyarakat, walaupun sekarang secara keseluruhan Indonesia levelnya sudah turun untuk COVID-19, kemudian Papua Barat juga sudah menurun levelnya, sehingga masyarakat bisa lebih bebas dan lebih terbuka untuk melakukan kegiatan. Namun karena sudah menjadi new normal, ya, kebiasaan new normal sesuai dengan pada saat masa COVID kemarin adalah memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan seterusnya 5M itu. Tentunya Kapolres AKBP Parasian Herman Gultom berpesan kepada anggotanya untuk tetap selalu melaksanakan tugas dengan baik dan semangat dalam melayani masyarakat, serta terus melakukan koordinasi dengan TNI maupun instansi terkait lainnya, guna menjaga Kamtibmas tetap aman dan damai, termasuk intens melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh di wilayah masing-masing. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kesadaran dalam membayar pajak masih sangat rendah. Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat memiliki tingkat pertumbuhan yang ekonomi cukup baik, menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pendapatan pajak cukup besar. Namun pada pelaksanaannya, pelaksanaan pajak di Kabupaten Manokwari masih perlu ditingkatkan. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapeda Kabupaten Manokwari Sius Yenu dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Pembayaran Pajak PBB Senin lalu. Rendahnya pelaksanaan pajak di Kabupaten Manokwari diakibatkan oleh tingkat pemahaman akan pentingnya pembayaran pajak yang rendah sehingga berpengaruh pada kepatuhan bayar pajak. Oleh karena itu, dalam momentum Bulan Bakti Gotong Royong Jolang HUT Kabupaten Manokwari, Bapenda ikut melaksanakan Pekan Pembayaran Pajak dengan berbagai hadiah menarik. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Manokwari dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pendapatan pajak cukup besar. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan pajak di Kabupaten Manokwari masih perlu ditingkatkan.
Hal ini selain disebabkan tingkat pemahaman akan pentingnya membayar pajak yang masih relatif rendah, sehingga berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Meski tingkat kesadaran membayar pajak masih rendah, namun pencapaian pendapatan pajak di triwulan ketiga hampir mencapai target, yakni 43,7 miliar dari target 61,2 miliar yang bersumber dari transaksi pembayar pajak PBB dari 3 kelurahan, yakni Manokwari Barat, Amban, dan Kelurahan Wosi. Perlu diketahui juga bahwa realisasi penerimaan pajak di tahun 2022 yang meskipun belum mencapai 100% tetapi sudah mendekati target, yaitu 68,74% sampai dengan triwulan 3 atau tercapai 43,7 miliar rupiah dari target 61,25 miliar rupiah. Apresiasi kami berikan kepada 3 kelurahan dengan transaksi PBB tertinggi, yaitu Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Amban, dan Kelurahan Wosi. Pajak daerah sendiri memiliki peran yang penting dalam mendukung jalannya pembangunan daerah. Oleh karena para wajib pajak dihimbau untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak, lebih khusus ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pencatatan akta perkawinan merupakan bagian penting dalam perkawinan guna mendapatkan pengakuan secara hukum dan hak dasar dalam keluarga. Namun hingga Oktober 2022, akta perkawinan secara sipil baru tercatat sebanyak 39% pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Pencatatan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari hingga Oktober 2022 ini baru mencapai 39%. Padahal kepemilikan akta perkawinan sendiri merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri guna memperoleh pengakuan hukum serta hak dasar dalam keluarga. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi, Senin kemarin pada kegiatan penyerahan akta perkawinan kepada 45 pasangan suami istri yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari. Kepemilikan akta perkawinan masih tergolong rendah. Bapak Bupati, Manokwari kita baru 39%. Olehnya itu, Dukcapil Kabupaten Manokwari terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan penerbitan akta pencatatan sipil. Akta perkawinan adalah dokumen penting yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Manokwari sebagai bukti sah untuk mendokumentasikan pernikahan. Lebih lanjut disampaikan Rustam Effendi bahwa akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian formal yang di dalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi yang dicatat oleh negara. Rendahnya akta pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sehingga inisiasi dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari yang menggelar pencatatan akta perkawinan secara massal pada Senin kemarin sangat membantu Disduk Capil untuk melakukan pencatatan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan secara massal yang diikuti oleh kurang lebih 45 pasangan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari yang bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Manokwari dalam rangka bulan bakti gotong royong seperti ini merupakan satu kegiatan yang sangat membantu kami dalam meningkatkan data perkawinan dalam database Dukcapil Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah memimpin serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Gus Kamla Koarmada 3 dari Laksma TNI Sigit Santoso
kepada Kolonel Laut Tunggul yang dilaksanakan di Geladak Heli KRI Teluk Wondama 527 pada Selasa 11 Oktober 2022. Serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Guskamla Koarmada 3 dilaksanakan di Geladak Heli KRI Teluk Wondama 527 saat melakukan pelayarannya di dermaga Mako Koarmada 3 menuju perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat. Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah dalam bentuk upacara militer. Sertijab Komandan Gugus Keamanan Laut Guskamla Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Sigit Santoso. Selanjutnya akan menjabat sebagai Komandan Kodiskopsla Kodik Latal di Surabaya. Sementara Kolonel Laut P. Tunggul sebagai Komandan Guskamla Koarmada 3. Sebelumnya menjabat sebagai Asops Pangko Armada 2 di Surabaya. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah mengatakan, adanya penggantian pejabat ini merupakan bagian dari pembinaan personil untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira untuk mengembangkan karir serta mengaktualisasikan kemampuannya guna mewujudkan organisasi yang lebih baik. Dalam penegakan hukum di laut sudah banyak yang kita periksa, sebagian dalam proses, sebagian kita izinkan untuk melanjutkan pelayaran. Alhamdulillah kondisi keamanan laut di wilayah kerja di Koarmada 3 ini relatif lebih aman dari perairan yang lain. Ini juga kita juga didukung oleh adanya mungkin kemarin banyak COVID, kemudian ada juga kemarin pergantian peraturan-peraturan sehingga banyak pelaku-pelaku kegiatan di laut ini menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru sehingga relatif aman dan beberapa kali juga melaksanakan operasi SAR di daerah-daerah baik di Papua, Papua Barat maupun Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, Komandan Gugus Keamanan Laut Kolonel Laut P. Tunggul menjelaskan tugas pertama yang akan dilaksanakan mempelajari aset yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan melihat lokasi kerawanan yang berada di perairan daerah operasi yang menjadi tanggung jawab Guskamla Koarmada 3. Tantangan yang harus kita hadapi karena melihat dari daerah operasinya sendiri yang cukup luas. Daerah operasinya cukup luas, membentang dari perairan timur dari Sulawesi sampai dengan Papua dan perbatasan dengan Papua Nugini. Itu yang menjadi tantangan yang paling utama. Ya, jadi Guskamla Koarmada 3 merupakan komando pelaksana operasi. Jadi sebagai komando pelaksana operasi menerima pem-BKO-an, sifatnya temporary. Nanti alutsista apa saja yang akan di BKO-kan kepada kami, itu yang akan kami manfaatkan di dalam melaksanakan tugas-tugas operasi. Sementara itu sebelumnya pada tempat yang berbeda yaitu di Long Room KRI Teluk Wondama 527, Pangko Armada 3 juga memimpin serah terima jabatan Asisten Potensi Maritim Aspotmar Pangko Armada 3 dari Kolonel Marinir Daniel Kreuta kepada Kolonel Marinir Marsono SAP. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Pemda Teluk Bintuni berencana dalam waktu dekat akan menggelar pesta rakyat di Miyerga, Distrik Moskona Barat dengan melibatkan Forkopimda, para tokoh daerah dan seluruh warga Moskona Barat. Rencana ini diputuskan setelah pertemuan antara Pemda dan seluruh masyarakat di wilayah Moskona yang dihadiri 8 kepala distrik LMA Moskona, para kepala kampung dan seluruh elemen warga di distrik Moskona Barat. Pertemuan yang diprakarsai oleh Badan Kesbangpol Teluk Bintuni ini berlangsung di Gedung Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni pada Selasa 11 Oktober 2022. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan menjelaskan rencana menggelar pesta rakyat di Miyerga merupakan hasil keputusan bersama. Hal ini kata Bupati sebagai upaya pemerintah dan seluruh masyarakat Moskona mengembalikan situasi Kamtipmas di wilayah Moskona pasca aksi penyerangan KKB di wilayah Moskona Barat pada 29 September 2022 lalu. Ya, jadi pada intinya pertemuan hari ini dengan masyarakat Moskona, kita sudah dengar langsung dari masyarakat statement bahwa masyarakat suku besar Moskona itu mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dan
tidak terlibat dengan gerakan apapun yang anti NKRI. Itu pertama yang kita dengar langsung. Yang kedua, masyarakat kaget dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya. Dan yang ketiga, masyarakat minta supaya aparat TNI Polri segera menuntaskan siapa yang melanggar hukum, ya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, masyarakat semua sepakat untuk pembangunan di wilayah Moskona berjalan terus. Dan yang kelima, masyarakat setuju supaya kita lakukan aksi pemulihan kembali dengan deklarasi damai dan pesta rakyat di Meyerga, distrik Moskona Barat, kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara ini bahwa Bintuni damai, Moskona damai, Moskona Barat damai, aman. Bupati menambahkan pihaknya akan segera menggelar rapat internal dan melibatkan Forkopimda dan perwakilan badan intelijen di daerah dengan tujuan agar pesta rakyat tersebut dapat berlangsung sesuai harapan. Sementara itu, Bupati pun menyatakan bahwa pesta rakyat di Meyerga menjadi momentum pihaknya mengembalikan suasana damai di wilayah Moskona sehingga pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa kembali normal. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berbagai perlombaan yang diselenggarakan Panitia Pelaksana HUT GKI ke-66 Klasis Teluk Bintuni resmi bergulir usai dibuka secara resmi oleh Bupati Teluk Bintuni beserta Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni. Pembukaan lomba yang berlangsung di Gelagang Argosi Gomerai pada Senin 10 Oktober 2022 disaksikan sejumlah pejabat serta seluruh pemain dan supporter dari berbagai denominasi gereja. Saat memberi sambutan, Bupati Petrus Kausio menyambut baik event yang dilaksanakan Pampel dalam rangka memeriahkan HUT GKI ke-66 di Klasis Teluk Bintuni. Bupati menilai kegiatan perlombaan yang melibatkan generasi muda di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan hal yang positif. Mengambil bagian dalam kegiatan lomba dalam rangka menyongsong HUT GKI yang ke-66 ini bisa memberi makna yang lebih meriah. Jadi kalau hanya tunggu waktu nanti HUT-nya itu, ya itu sudah pasti ramai. Orang bilang sebelum datangnya HUT ramai juga. Ada sejumlah lomba, baik olahraga juga senian. Terima kasih karena semua itu baik adanya, apalagi melibatkan adik-adik generasi muda ini. Ini sudah ada tempat yang disiapkan. Kalau kita tidak manfaatkan tempat ini atau tidak ada manfaatnya tempat ini bagi kita, percuma dibangun. Bupati berharap ke depan setiap event yang dilaksanakan Klasis GKI Teluk Bintuni dalam rangka hari-hari besar gerejawi dilaksanakan lebih meriah lagi. Oleh karena itu, Bupati menyatakan bahwa Pemda Teluk Bintuni akan selalu mendukung program gereja sesuai kemampuan pemerintah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 12 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.